Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang kami ucapkan pada podcast di KJRI New York. Dan Sobat Indonesian in New York, saat sekarang ini kita berada pada episode Ramadan, yaitu podcast terkait dengan Al-Quran versus Pancasila. Dan di sebelah saya ini sudah ada Ustadz Gus Dovir yang akan berbincang-bincang terkait dengan Al-Quran atau Pancasila ya Ustadz ya. Baik. Oke, selamat sore Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Menurut Ustadz bagaimana keterkaitan antara Al-Quran dan Pancasila ini? Baik, mula-mula begini. Ada salah satu om saya di Perancis, itu namanya Jean-Jacques Rousseau. Dia seorang filosof ya, mengatakan bahwa bukunya bagus sekali, Du Contrat Social atau Social Contract. Beliau katakan begini. Kalau agama dan negara dibentur-benturkan, rata-rata negara yang kalah. Kemudian maka negara ini butuh agama, dalam tanda kutip di bahasa beliau ya, la religion civile atau civic religion, agama sipil, agama madani. Dia bukan agama, tapi mempersatukan, mengakomodir, mempertemukan semua agama, mendamaikan semua agama. Di Eropa namanya konstitusi, di Indonesia namanya Pancasila. Berarti landasannya itu ya. Betul. Pancasila ya. Okay. Dia bukan agama, tapi mempertemukan semua agama. Kemudian begini, Islam memiliki kitab suci berupa Al-Quran atau Sabda Nabi, ini teks sakral ya. Jadi Al-Quran adalah pedoman kita beragama, sementara Pancasila pedoman kita bernegara. Adalah keliru kalau ada orang mengatakan ini yang betul adalah hukum Quran. Karena di Quran dikatakan la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Tuhan, hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang menggunakan hukum selain Quran, kafir dia. Maka Pancasila kafir, UUD 45 kafir. Maka begitu semua nanti. Mereka lupa bahwa Pancasila adalah pedoman kita bernegara. Dan Pancasila tidak bermaksud menggantikan agama, menggantikan Quran atau semua kitab suci. Saya kira itu. Jadi kalau ditarik lagi ke negara kita, misalkan Indonesia ini, yang sudah mempunyai landasan hukum seperti Pancasila dan undang-undang, apakah itu bisa disadur dari Al-Quran tersendiri atau gimana? Bahwa ia menginspirasi, iya. Misalnya begini, Pancasila ini ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan, ini ada dalam semua agama. Ada dalam undang-undang kita, ada dalam konstitusi kita. Walhasil sebenarnya Pancasila ini saripati dari semua agama. Dan kalau ditanya, iya Pancasila ini lebih tua dari agama. Pancasila lebih tua daripada agama. Betul, maksud kalau yang kita bicarakan Quran ya, kalau yang kita bicarakan adalah Islam. Sebab begini, Islam datang tahun berapa? Ya. Meskipun hakikatnya Quran ini firman Tuhan ya, yang abadi, yang qadim, yang eternal itu iya, tapi ia akan turun tahun berapa? Sampai ke kita tahun berapa? Nabi lahir 571. Sebelum itu sudah ada peradaban di Nusantara namanya Kutai Martadipura, tahun 400. Lalu Tarumanegara di Jawa Barat itu tahun 450. Berarti 171 tahun sebelum Nabi lahir sudah ada Pancasila. Kita sudah bersatu, kita sudah hidup rukun damai, kita sudah harmoni dan seterusnya. Jadi Pancasila ini sudah teruji 16 abad lebih. Sementara Islam baru berusia 14 abad. Kita tidak bermaksud membandingkan itu ya, tapi Quran ini pedoman beragama, Pancasila pedoman bernegara. Berarti Pancasila disempurnakan oleh agama, bisa dibilang seperti itu? Dia sesuatu yang berbeda. Jadi Pancasila adalah Pancasila, agama adalah agama. Misalnya begini, saya katakan, seandainya tidak ada agama, orang bisakah hidup beragama, bernegara? Bisa. Nah, tapi kan problemnya adalah bagaimana beragama. Kita kan sebelum negara terbentuk sudah ada agama. Ketika orang berpancasila itu sejak tahun 400 itu sudah ada agama. Artinya agama ini menginspirasi. Jadi agama punya ruangnya, punya ranahnya, spektrum lingkupnya. Negara dalam hal ini Pancasila, ia juga punya. Jadi keliru kalau dikatakan, kalau dibenturkan Islam dibenturkan dengan misalnya Islam ya, Quran dengan Pancasila, itu salah besar. Nah, kalau ada hal-hal baru, misalnya begini, saya bicara dari perspektif agama, bagaimana caranya?
Oke. Kalau ada hal-hal baru, ada isu misalnya kemarin ramai Islam Nusantara. Iya. Wah, itu diperdebatkan. Oke, Pancasila. Oke lah, Pancasila. Cara mengujinya gampang. Hal tuwafik bis syariah. Cocok nggak dengan syariat ini? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan. Apakah cocok? Kalau iya kompatibel, selesai. Wahal tukholif anis syariah. Apakah ia bertentangan dengan syariat Islam? Ternyata tidak. Maka konsekuensinya dalam aturan main fikih, dalam Islamic jurisprudence, fahiyas syari'atu bi'ainiha. Maka Pancasila sudah jadi syariat. Nggak usah kita ribut NKRI syar'i, NKRI bersyariah, nggak usah. Itu orang kurang ngopi. Coba ngopi di New York, ya kan? Itu kurang jalan-jalan. Betul. Agak ayam saja ngopinya lintas provinsi. Ayam dari Malang ke Jakarta. Wih, ayam lintas provinsi kan. Oke. Masa kita di kampung-kampung aja kan? Maknanya tidak inklusif, yang membuka wawasan dan seterusnya. Oke. Untuk selanjutnya, misalkan Pancasila ini diganti dengan ketetapan beragama. Apakah bisa seperti itu di negara kita? Oke. Ketika pasal pertama ini ketuhanan, otomatis Pancasila meniscaykan agama. Oke. Jadi kemudian misalnya begini, Anda Muslim ya, maaf ya saya. Muslim, alhamdulillah. Saya jarang bertanya sebenarnya. Ya, meskipun saya agak ragu, tapi terpaksa. Oke lah, ini sebagai simulasi saja. Oke, Muslim. Kalau saya paksa Anda mengimani Tipitaka atau Weda, misalnya, mau? Tidak. Demikian pula orang Islam, demikian pula Konghucu. Kalau kita paksa mengimani, nggak bisa. Tapi kalau Pancasila disodorkan kepada Muslim, Kristen atau Katolik, Konghucu, Buddha, mereka mau. Kenapa? Karena Pancasila ada dalam agama mereka. Ini loh hebatnya para pendiri bangsa ini. Kan para pendiri bangsa disebut founding fathers. Saya kira yang mother juga banyak ya kan. Ya, founding mothers juga lah seharusnya kan di situ. Karena bagaimanapun fathers itu tidak bisa sendirian survive tanpa mothers, ya kan. Nah, saya kira founding fathers tidak cukup ya, ada founding mothers juga di situ karena banyak ibu-ibu yang membela bapak-bapak itu. Nah, tapi prinsipnya kalau pertanyaan seperti tadi, ini kan pertanyaan khas. Saya belum punya istilah yang baik kecuali mereka yang cuti nalar, sumbu pendek ya, apalagi ya. Pentol korek tahu ya? Langsung terbakar itu. Atau mereka yang tapi cuti nalarnya cutinya lama. Nyaris permanen itu cutinya itu. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan bahwa ini bagaimana kalau diganti dengan agama saja. Banyak loh orang tidak mau agama itu. Orang nggak butuh agama itu loh banyak. Sama kita sodorkan sains. Banyak orang nggak mau sains. Banyak orang nggak mau agama. Atau disodorkan filsafat. Banyak orang yang menolak itu. Demikian pula Pancasila. Kalau disodorkan, ini Pancasila. Banyak juga orang nggak mau. Tapi siapapun yang tinggal di Indonesia, ini bapak-bapak kita dulu, ibu-ibu kita sudah sepakat Indonesia ini Pancasila. Betul, selesai. Betul. Saya kasih pertanyaan agak ekstrim ya. Ini sesuai dengan kemampuan saya membaca pikiran Anda. Tapi ini kemampuan abal-abal. Oke. Bolehkah mencintai istri tetangga? Boleh mencintai istri tetangga. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Asal istri kita tidak tahu. Oke. Iya kan? Oke, boleh mencintai. Oke, menarik. Nah, maksud saya begini. Kan setiap manusia itu ialah... Ini justru saya hostnya ini kan? Oke. Maksud saya mencintai yang baik, yang cantik-cantik. Maksudnya yang indah-indah. Tuhan mencintai itu kan, iya. Artis siapa ya, yang paling misalnya siapa? Sandra Bullock, tapi yang muda. Sandra Bullock muda ya, oke. Sandra Bullock tahun 90-an. Dia sudah bersuami, bolehkah kita mencintainya? Sekedar mengagumi boleh, tapi mencintai tidak boleh. Oke, saya katakan bahkan mencintai boleh. Boleh bebas boleh, mencintai itu. Boleh. Tapi memilikinya? Tidak. Nah, Indonesia ini sudah menikah dengan Pancasila. Dengan UUD 45, silahkan yang ngaku cinta Indonesia, HTI atau apa. Wah, ini kita ganti Indonesia ini dengan khilafah, karena kita cinta Indonesia. Boleh cinta Indonesia tapi memilikinya, sorry bro. Indonesia sudah nikah dengan Pancasila, itu dia. Ini analogi sederhana.
Oke. Gak karena kangen istri kan jauh dari rumah atau apa kan analoginya harus begitu. Betul. Jadi boleh mencintai. Boleh ya Ustadz ya. Yang tidak boleh memiliki. Nah, berarti boleh mencintai, tidak boleh memiliki. Apalagi sekedar mengagumi tadi boleh. Ya, oke. Oke, selanjutnya Ustadz, kalau kita lihat juga dengan tapi kalau cinta istri tetangga terus lalu lupa istrinya sendiri, itu kelainan pasti itu, ya. Itu yang tidak boleh. Nah, oke, lanjut ya. Oke. Karena ada suara penonton nggak puas tadi. Oh, kan? gitu. Oke, ya. Kita mengakomodasi itu baik. Oke. Kalau menurut Ustadz sendiri dengan Pancasila dan undang-undang itu kan sudah satu di Indonesia. Oke. Ya. Untuk kedepannya seperti apa? Apakah harus berjalan seiringan dengan agama atau seperti apa? Bagus pertanyaan itu. Jadi begini, sebelum Indonesia sebagai republik ada, atau taruhlah namanya Nusantara, atau apalah archipelago atau apa namanya, kira-kira manusia yang mendiami kepulauan Nusantara sudah beragama atau belum? Manusia mendiami kepulauan Nusantara di saat itu sudah. Sebagian tentu tidak beragama mungkin kan ya, tapi secara umum pasti beragama. Kepercayaan ya. Entah Hindu Buddha, animisme, dinamisme, Kapitayan, ya mungkin ada agama-agama lain kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas negara adalah sesuatu yang datang kemudian setelah manusia dan agama. Maka negara harus mengakomodasi itu. Agama harus memberi ruang untuk itu. Caranya yang paling tepat memberi ruang ya Pancasila. Karena sila pertama ketuhanan. Betul. Pertanyaan, kemanusiaan ada dalam agama? Ada. Persatuan? Ada. Permusyawaratan? Ada. Bahkan Qur'annya jelas, Ali Imran 159. Kemudian keadilan? Ada. Bahkan keadilan adalah Islam itu sendiri. Betul. Berarti selesai, nggak ada persoalan. Terus kenapa ada orang yang masih mempersoalkan? Dia kurang kerjaan. Atau memang kerjaannya mempersoalkan itu sebab dia dapat income dari itu. Nah, mata pencarian. Betul, dia memang ingin memecah belah bangsa dan seterusnya. Siapa sih lebih tahu tentang negara selain para pendiri? Betul. Mereka arif sekali, bijaksana. Semoga Allah memuliakan mereka, memberikan kedudukan yang terhormat di sisinya. Mereka arif, tahu masa depan, sudah melihat nanti akan ada cekcok begini. Ini loh, pakai Pancasila saja sudah ribut. Apalagi pakai satu agama. Betapa luar biasanya para pendiri founding mothers, ya bukan hanya founding fathers, tidak menjadikan Indonesia sebagai religion state, tapi sebagai nation state. Nation state, ya. Sebagai negara bangsa. Dan di undang-undang itu kita, pakai bahasa Belanda disebut Rechtsstaat, negara hukum. Itu keren banget itu. Okay. Itu sesuai dengan Piagam Madinah, ya Madinah Charter yang digagas Nabi, sesuai dengan human right, banyak hal itu. Ini menandakan bahwa Pancasila ini diterima semua kalangan. Terus kok ada yang tidak nerima Pak, ini begini. Saya kira kalau tidak setuju Pancasila, simple, pergi saja dari Indonesia, ya kan? Itu simple banget itu. Nah, kita harus toleran. Indonesia negara demokrasi. Betul. Kita wajib toleran kepada apapun dan siapapun, tapi satu hal, kita wajib intoleran kepada intoleransi itu sendiri. Wajib toleran kepada intoleransi itu sendiri. Saya ulangi ya, ini. Memang bahasa filsafat ini agak sulit. Iya, betul. Tapi ada yang lebih sulit. Jangan bilang siapa-siapa. Bahasa wanita. Oke, kita teruskan ini. Jadi, Indonesia negara demokrasi wajib toleran kepada apapun dan siapapun. Perbedaan agama, mazhab, aliran. Tapi kita wajib intoleran kepada intoleransi. Jadi intolerance of intolerance. Kita wajib intoleransi kepada intoleransi itu sendiri. Kenapa lu? Dia memecah belah bangsa. Dia musuh agama, musuh negara. Sekarang narkoba memecah belah kita kan. Ini musuh agama, musuh negara. Oknum ustadz, oknum kiai, oknum habib. Tapi memecah belah republik ini. Dengan pemilu atau politik sara dan kemarin politisasi agama, gerakan populisme kanan dan lain-lain. Kira-kira kalau ada tokoh agama macam itu, dia musuh agama atau musuh negara? Dua-duanya. Dua-duanya, maka dia berhak dilawan, harus dilawan. Jangan diam, itu kita jihad sebenarnya di situ. Dia merusak Indonesia kok. Ya. Tapi kan dia pakai baju apa gamis, kambing kalau dikasih baju gamis ya tetap kambing namanya. Betul. Oke Ustadz, kita coba melihat lagi ke masa lalu ya, seperti di tanah Arab. Itu kan di saat itu mereka orang-orang dahulu itu memakai
hukum Al-Quran. Di saat Islam masuk, setelah jahiliyah ya, itu memakai hukum Al-Quran. Menurut Ustaz seperti apa itu? Kalau dibandingkan dengan pada zaman sekarang ini. Apakah menurut Anda di Indonesia tidak pakai hukum Quran? Pakai. Seperti yang Ustaz bilang tadi, di semua Pancasila itu semuanya ada. Jadi begini, ada di Al-Quran. Suatu ketika Sayyidina Umar ini kan Khalifah kedua. Ada orang lapor Bapak Presiden, Khalifah, saya kehilangan unta katanya. Satu, ada saksinya, ada satu. Lalu beliau ambil uang di kas negara, di Baitul Mal, ya uang negara lah ya, sekarang ya BNI, BRI atau Mandiri lah. Ini kamu cari saksi satu lagi. Sudah ketemu saksi, ada 2 saksinya sekarang, laki-laki. Kuat sudah kan, 2 saksi. Pelakunya ada siapa? Malingnya lah itu, yang nyolong siapa? Pembantu saya sendiri katanya. Panggil. Sudah ditanya, diinterogasi, ya kamu betul nyolong? Iya. Kemudian ini saksi kamu yang 2 orang lihat? Iya. Terus kata si majikan, tegakkan hukum Islam, potong tangan. Karena ayat Qur'annya begitu, wasari fakta aidiyahuma. Maling laki-laki perempuan, potong keduanya. Nah, kan 5 kasabat sebagai balasan dari Tuhan. Atau efek jera lah. Kata si pemilik unta, potong, nunggu apa lagi? Tegakkan syariat Islam. Kata Khalifah Umar, tunggu dulu sebentar. Ditanya, Pak, betul Bapak nyolong ini Pak? Iya. Pertanyaannya, kenapa Bapak mencuri? Itu loh. Tanya, Pak, saya sebenarnya enggak mau nyuri Pak, cuma gaji saya 6 bulan enggak dibayar. Itu dia. Jadi siapa yang menyebabkan orang ini jadi pencuri? Majikannya sendiri. Betul. Berarti majikannya lebih wajib dipotong tangan sebenarnya. Karena tidak memberi haknya. Nah, padahal sabda Nabi, utul ajru ajrahu qabla ayajifa irqahu. Buruh, karyawan, dibayar sebelum keringatnya kering. Kalau di Indonesia seminggu sekali lah, kadang sebulan sekali. Nah, kemudian kamu berapa untamu? Sekian-sekian. Yang wajib zakat berapa? Sekian-sekian. Ternyata satu lagi. Terus kata Khalifah Umar, Pak, Bapak si maling tadi, kamu ambil satu lagi Pak, ini untuk zakatnya. Jadi yang seharusnya dia potong tangan, malah suruh ngambil unta satu lagi. Tapi si maling tetap dihukum ya, meskipun tidak potong tangan. Kenapa? Karena perbuatannya salah, mencuri. Meskipun penyebabnya majikannya sendiri. Tapi tidak dipotong tangan ini. Mana lebih manusiawi? Qur'annya tetap, tapi interpretasinya beda. Qur'an tidak dirubah. Maka boleh kita katakan begini, Pancasila adalah tafsir dari Qur'an. Adalah interpretasi dari Qur'an. Jadi Pancasila sangat syar'i tadi dulu. Pertanyaan sederhana, apakah Pancasila bertentangan dengan syariat? Tidak. Cocok dengan syariat? Iya, maka dia sudah jadi syariat. Betul. Jadi ada hal baru yang di zaman Nabi tidak ada. Apa? Yayasan. Cocok dengan syariat, kompatibel, suitable, cocok dia? Iya. Melanggar atau bertentangan? Tidak. Maka dia yayasan sudah jadi syariat. Sekolah jadi syariat, meskipun di zaman Nabi tidak ada. Berarti sudah menggunakan hukum-hukum yang seperti itu juga ya Ustaz? Sebenarnya sudah sangat Islami. Sudah sangat Islami. Sekarang kita masuk ke daerah pada zaman sekarang ini. Sebagai contoh, saya juga penasaran dengan daerah istimewa Aceh. Itu kan menggunakan syariat Islam dan juga Pancasila. Nah, seperti apa Ustaz? Kita ambil fakta sosial saja ya. Banyak di sana, misalnya ya di Aceh ini ya, korupsi banyak. Pasti. LGBT ada, kemudian narkoba ada juga. Berarti sebenarnya daerah istimewa Aceh yang menggunakan syariat Islam itu bukan merupakan satu garansi untuk negara itu aman dan bersih. Ya gubernurnya korup ya Pak. Jadi sama saja, tidak ada bedanya sebenarnya. Jadi hukum-hukum seperti itu, misalnya Aceh ini provinsi Islam, daerah istimewa, menggunakan syariat Islam. Saya kira di Sumatera Barat juga sama. Jadi ada Basandi Sarak Basandi Kitabullah yang kebetulan saya orang Sumatera Barat. Baik. Ya. Selamat. Baik, ya. Saya kira sama saja di sana, ketat juga kan. Tapi yang korupsi ya tetap korupsi, yang maling ya maling ya Pak. Berarti ada missing link di situ, ada yang misconception di sana. Jadi secara gampang ini kok menggunakan syariat Islam, menggunakan Pancasila juga. Tidak ada jaminan sebenarnya ya orang
beragama ini menjadi baik. Saya ulangi, ini takut salah paham. Tidak ada jaminan orang beragama menjadi baik. Ya bisa baik, bisa buruk, sama saja. Tapi jauh lebih bisa dipastikan buruk sama sekali kalau orang tidak beragama. Betul. Nah, itu dia. Jadi tidak bisa dipastikan ada keberhasilan dalam saya mencoba memperbaiki diri beragama. Tapi tidak mencobanya, tidak memperbaikinya, sama sekali gagal 100%. Demikian pula tidak hanya beragama ya, bernegara misalnya. Sebab begini, kadang betapa banyak ya orang yang mencari pelarian. Ini dikritik oleh saya, Karl Heinrich Marx ya. Jadi agama ini kan ada bangunan bawah, bangunan atas. Jadi ada bangunan atas ya, ada bangunan bawah, Oberstuben, bangunan dalam bahasa Jerman ya. Bangunan bawah ini ekonomi. Kalau ekonomi sudah kuat, orang, agama, politik, kemudian apa lagi, kesenian, musik, beres. Kalau ekonomi sudah kuat, tapi kalau ekonomi rapuh, ya nggak bisa. Ternyata coba sekarang agama peduli nggak pada ekonomi ini? Zakat dengan apa? Dulu zakat ini menarik ya. Di zaman Nabi zakat ini hanya diberikan ke satu orang, kadang 2 orang. Jadi orang se-New York zakatnya hanya 2 diberikan kepada. Ini tahun depan sudah bukan lagi mustahik tapi muzaki ini. Pemberi zakat. Betul, tahun depan sudah tidak berhak menerima zakat, dia sudah miliarder. Nah sekarang kan banyak salah sasaran, dan seterusnya. Jadi sebenarnya prinsip-prinsipnya ada, nilai-nilainya ada, tinggal terapan-terapannya saja mungkin kurang baik di antara kita. Nah, jadi kalau agama dengan Pancasila, agama punya ranahnya, Quran punya ranahnya sendiri, Pancasila punya ranahnya sendiri. Kemudian kalau ditanya apakah bertentangan, jelas tidak. Sebab ia terinspirasi dari semua ajaran dalam kitab suci. Dan bisa berjalan seiringan ya? Betul, sangat bisa. Ya pasangan suami istri lah, itu gampang. Jadi, tadi dikatakan, Pak saya ingin Indonesia menjadi negara yang bersyariah, NKRI bersyariah. Ini sederhana saja, kembali ke tadi itu. Ingin menolong Indonesia, katakan saja bahwa Indonesia sudah menikah. Anda boleh mencintai Indonesia, tidak bisa memiliki. Tapi tidak bisa memiliki. Dan di Indonesia ini punya 3 sumber daya. Itu dari surat Ibrahim ya. Wahai manusia, ya Yohanes, alam taro illadzina baddalu ni'matallahi kufran. Wahai umat manusia, anak-anak muda ini, alam taro mengapa tidak kamu riset, observasi, studi kasus. Ilalladzina pada mereka oknum-oknum baddalu yang memanipulasi, menyelewengkan, memaaf dan lain-lain. Kita dianugerahi oleh Tuhan nikmat Allah di Indonesia. Mereka yang manipulatif itu wa ahlu dan membawa kepada kita rakyat Indonesia qaumahum ya, darul bawar menuju negeri yang krisis. Pertanyaan sekarang, nikmat Allah di Indonesia ini apa? Oke, nomor 1 human resources. 2 natural resources, sumber daya alam. Kita punya satu lagi yang tidak dimiliki bangsa lain, ideological resources, sumber daya ideologi, Pancasila. Maka kalau mau merusak Indonesia 3 ini, manusianya, alamnya, atau Pancasilanya. Nah silakan ini kalau ini rusak, selesai. Habis ini. Oke, baiklah Sobat Indonesia in New York, sangat menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau mendengarkan dulu pesan dan kayaknya sepertinya pesan atau sampaian kepada Sobat Indonesia in New York mengenai Al-Quran versus Pancasila ini. Oke, Sobat Indonesia in New York, saya terima kasih sudah diundang di acara yang sangat istimewa ini. Soal agama, soal Pancasila dan Al-Quran secara gampang begini. Pancasila adalah pedoman kita bernegara, kemudian Al-Quran adalah pedoman kita beragama. Jadi dua-duanya bisa jalan bareng. Pancasila tidak bermaksud merubah Pancasila. Pancasila juga demikian, sebab ia mendapati inspirasinya dari semua kitab suci. Jika demikian, kita tidak dikatakan umat beragama yang baik sebelum bernegara dengan baik. Artinya kalau mau menjadi muslim yang baik, berpancasila lah. Kalau mau menjadi warga negara yang baik, beragamalah dengan baik. Saya kira itu. Dan kalau mau jadi lebih baik, dua-duanya itu beriringan ya? Betul. Beriringan. Oke, Sobat Indonesia in New York, mungkin ada apa Ustadz, kayak promosi buku. Tadi saya mendengar ada buku ya, silakan Ustadz. Tahun ini saya mendapat banyak sekali nikmat ya, anugerah dari Tuhan ya.
Ya berkunjung ke New York Iya. ya. Nah, Idul Fitri ini insya Allah saya akan launching buku saya di Kompas Gramedia, yakni Filsafat untuk Pemalas. Buku-buku yang dulu banyak Ya, silakan Ustaz. Kondom Gergaji, Filsafat Timur, Peradaban Sarung, jangan salah dengan judul ya, Mari Menjadi Gila, Nabi Muhammad Bukan Orang Arab. Wih, punya banyak dikritik nih. Pasti udah banyak dikritik. Nah, tapi memang begitu ya, saya kadang bikin yang twist-twist seperti itu, saya bikin orang penasaran karena kata teori ekonomi kuno, penasaran sama dengan pemasaran. Nah, semakin orang penasaran, semakin pasar nanti. Pengen tahu, pengen beli gitu ya. Oke, jadi ya tetap religius, tetap kapitalis, tapi kapitalis yang religius lah, kira-kira seperti itu. Oke. Baiklah Sobat Indonesia in New York, demikianlah podcast kita pada kesempatan hari ini, yaitu di tema Al-Quran versus Pancasila. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ustadz. Iya. Baik.